Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin, amma ba'du. Teman-teman sekalian, mandi besar adalah proses pensucian diri yang sifatnya wajib bagi seorang muslim. Tujuannya adalah untuk mensucikan diri dari hadas besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Artinya, dan jika kamu junub maka bersucilah. Umat muslim mengenal dua jenis hadas dengan cara pensucian yang berbeda. Hadas kecil dapat disucikan dengan berwudu, sementara hadas besar disucikan dengan cara mandi besar. Mandi besar berbeda dengan mandi biasa. Mandi ini memiliki tata cara atau rukun yang harus dipenuhi agar ia benar-benar suci dari hadas dan bisa menjalankan ibadah secara sah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata cara mandi wajib yang benar dalam mazhab Imam Syafi'i. Teman-teman sekalian, hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar ada 6. 3 diantaranya hanya terjadi pada perempuan dan 3 yang lain bisa terjadi pada laki-laki atau perempuan. Yang pertama yaitu haid. Haid adalah darah yang keluar dari wanita dengan syarat-syarat tertentu. Pembahasan tentang darah haid silahkan dicek videonya pada link yang ada di deskripsi video ini. Setelah darah haid berhenti, seorang wanita diwajibkan untuk mandi besar agar ia diperbolehkan kembali untuk melakukan ibadah. Hal-hal yang mewajibkan mandi yang kedua yaitu nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari wanita setelah tuntasnya kelahiran, baik itu berupa bayi atau berupa gumpalan darah. Tentang darah nifas juga bisa disimak pembahasannya pada deskripsi video ini. Yang ketiga yaitu melahirkan. Setelah melahirkan dan tidak ada lagi darah, maka seorang wanita diwajibkan untuk mandi besar. Selanjutnya yaitu jima. Jima adalah, mohon maaf, masuknya kemaluan laki-laki ke dalam farji atau lubang kemaluan. Baik itu lubang depan, belakang, dari manusia ataupun binatang, baik yang dimasuki itu dalam keadaan hidup ataupun mati. Yang kelima, di antara hal-hal yang mewajibkan untuk mandi adalah keluarnya mani, baik disebabkan mimpi ataupun yang lainnya. Para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab fikih, keluarnya mani menyebabkan wajib mandi besar, sedangkan keluarnya madhi dan wadi hukumnya sebagaimana air seni. Keduanya najis dan membatalkan wudhu, namun tidak diwajibkan untuk mandi. Perbedaan antara mani, madhi, dan wadi adalah mani adalah cairan putih yang keluar dengan tersendat-sendat, disertai dengan syahwat, serta menyebabkan rasa lemas setelah keluarnya. Sedangkan madhi adalah cairan bening yang lembut dan licin, keluar dari permulaan bergejolaknya syahwat. Adapun wadi adalah cairan putih keruh dan kental. Umumnya ia keluar setelah buang air kecil atau setelah mengangkat beban berat. Selanjutnya yang terakhir yang mewajibkan mandi besar adalah kematian. Tentu saja kewajiban ini ditujukan kepada orang yang hidup. Ketika ada orang meninggal dunia, maka wajib bagi orang sekitarnya untuk memandikannya. Memandikan mayit hukumnya fardu kifayah. Jika ada satu orang yang sudah melaksanakannya, maka yang lain sudah tidak berkewajiban.
Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan tentang mandi besar. Rukunnya mandi itu ada 2. Yang pertama yaitu niat dan yang kedua yaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Niat tempatnya ada di dalam hati, namun sunnah untuk melafalkannya. Anda bisa mengucapkan nawaitu raf'al janabah, nawaitu raf'al hadatsal akbar, atau nawaitu fardul ghusli, atau nawaitu taharata lis-shalah. Jika ada seseorang mempunyai 2 hadas besar sekaligus, misalnya dia telah melakukan jima dan juga telah keluar mani, maka niatnya cukup 1 saja. Rukun mandi yang kedua yaitu meratakan air ke seluruh badan dengan memperhatikan lipatan-lipatan badan yang dikhawatirkan air tidak bisa sampai ke tempat tersebut. Contohnya seperti lipatan-lipatan perut, daun telinga, dan juga area yang ada di antara 2 paha. Tata cara mandi wajib secara lengkap beserta kesunahan-kesunahannya, yaitu langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, membersihkan kotoran dan najis yang menempel terlebih dahulu, lalu menghadap kiblat dan membaca basmalah. Kemudian bersiwak. Bersiwak bisa menggunakan kayu siwak atau pakai sikat gigi juga bisa. Kemudian membasuh kedua telapak tangan lalu berkumur dan menghirup air ke dalam hidung masing-masing 3 kali dengan niat untuk melakukan kesunahan mandi. Selanjutnya yang kedua yang dilakukan adalah membasuh kedua kemaluan, depan dan belakang, dan area di sekitarnya dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian berwudu secara sempurna dengan menutup aurat. Seperti diketahui, aurat pada saat sendirian adalah 2 kemaluan depan dan belakang. Wudu secara sempurna maksudnya adalah berwudu dengan melakukan kesunahan-kesunahannya, yaitu dengan mengulangi bersiwak, kemudian membasuh kedua tangan, lalu berkumur lagi dan menghirup air ke dalam hidung lagi. Setelah berwudu, tuangkan air mulai dari atas kepala, dibarengi dengan niat dalam hati dan juga dilafalkan dengan lafal yang telah kami sampaikan tadi. Lalu dilanjut ke seluruh tubuh dengan memperhatikan lipatan-lipatan tubuh. Dan disunahkan baginya untuk mendahulukan anggota tubuh kanan bagian depan, kemudian anggota tubuh kanan bagian belakang, kemudian kiri yang bagian depan, kemudian kiri yang bagian belakang. Demikianlah tata cara mandi besar yang lengkap beserta kesunahan-kesunahan di dalamnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, selain mandi wajib, ada banyak jenis mandi yang disunahkan. Di antaranya yaitu mandi hari Jumat. Mandi Jumat ini sangat besar keutamaannya karena ada sebagian ulama yang beranggapan bahwa mandi Jumat itu hukumnya wajib. Waktu mandi Jumat adalah mulai dari terbitnya fajar, yakni masuknya waktu subuh, sampai dilaksanakannya sholat Jumat. Dan mandi Jumat ini disunatkan khusus bagi orang yang akan menghadiri sholat Jumat. Yang kedua, mandi yang disunahkan yaitu mandi hari raya. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Waktunya mulai dari pertengahan malam sampai terbenamnya matahari pada hari raya tersebut. Kesunahan mandi ini umum bagi siapa saja, bukan hanya diperuntukkan bagi orang yang akan menghadiri sholat Id. Bahkan wanita yang sedang haid dan anak kecil yang tidak melaksanakan sholat Id, dia tetap disunahkan untuk mandi hari raya. Selanjutnya yaitu mandi setelah memandikan mayit. Orang yang habis memandikan mayat itu disunahkan untuk mandi.
Kemudian mandi ketika ada gerhana, baik itu gerhana matahari atau bulan. Ketika ada gerhana matahari atau bulan, kita disunahkan untuk mandi lalu mengerjakan sholat gerhana. Selanjutnya yaitu mandinya orang non-muslim ketika ia memeluk agama Islam. Orang yang non-muslim ketika dia masuk Islam, ia disunahkan untuk melaksanakan mandi. Mandi ini disunahkan jika ia tidak pernah berhadas besar selama ia menjadi non-muslim. Namun apabila dia pernah berhadas besar selama dia menjadi non-muslim, maka diwajibkan baginya untuk mandi besar. Selanjutnya di antara mandi-mandi yang disunahkan adalah mandi pada setiap malam bulan Ramadan. Setiap malam setelah masuk waktu maghrib, kita disunahkan untuk mandi bulan Ramadan agar lebih semangat untuk mengerjakan ibadah di malam harinya. Teman-teman yang dirahmati Allah, itulah sedikit yang kami sampaikan tentang hukum seputar mandi dalam hukum Islam. Semoga kita bisa menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.